Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita di balik pintu. Tidak semua kisah terlihat dari luar, tapi di balik pintu ada rahasia yang menunggu untuk terungkap. Sebelum kita mulai, mari kita isi kolom komentar dengan sholawat terbaik kita. Semoga hati semakin tenang dan penuh berkah. Bismillah, siapkan dirimu, karena cerita kali ini akan membuatmu penasaran. Langit sore itu terlihat mendung, seperti hati yang sedang dirundung duka. Aku berdiri di depan rumah besar yang kini terasa begitu sunyi. Ayahku, sosok yang selama ini kuanggap sebagai tiang utama keluarga, baru saja dimakamkan. Hanya tersisa aku, ibu, dan beberapa kerabat yang masih bertahan di ruang tamu. Suara isak tangis perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang menyesakan. Aku, Raka, adalah anak tunggal dari seorang pengusaha sukses bernama Danu Wijaya. Ayahku dikenal sebagai pria yang tegas, bijaksana, dan penuh disiplin. Namun, di balik semua itu, ia juga sosok yang jarang menunjukkan sisi emosionalnya. Ia seperti tembok kokoh, sulit diterka apa yang ada di baliknya. Kini, setelah kepergiannya, aku baru menyadari betapa besarnya kekosongan yang ditinggalkannya. Sore itu, aku dipanggil oleh pengacara keluarga, Pak Surya, untuk membaca surat wasiat ayahku. Aku tak pernah membayangkan bahwa momen itu akan menjadi awal dari sesuatu yang mengubah hidupku selamanya. Di ruang kerja ayah, aku duduk berhadapan dengan Pak Surya. Di depannya tergeletak sebuah amplop coklat yang tampak sudah tua. Aku menatap amplop itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku penasaran apa yang ayahku tinggalkan untukku. Namun di sisi lain, aku merasa berat menerima kenyataan bahwa surat itu adalah pesan terakhirnya. Pak Surya membuka amplop itu dengan hati-hati. Ia mengeluarkan selembar kertas yang bertuliskan tulisan tangan ayahku. Dengan suara tenang, ia mulai membacakan isi surat tersebut. Untuk anakku, Raka, jika kau membaca surat ini, berarti aku sudah tidak lagi berada di dunia ini. Aku ingin kau tahu bahwa segala yang kulakukan selama ini adalah demi kebaikanmu dan keluargamu. Namun, ada satu hal yang selama ini kusembunyikan darimu. Sebelum kau bisa mewarisi semua yang kumiliki, ada satu syarat yang harus kau penuhi. Aku mengernyitkan dahi. Syarat? Apa maksudnya? Pak Surya melanjutkan. Kau harus menikahi seorang wanita bernama Siti. Dia adalah seorang janda yang kini tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Jika kau menolak, seluruh harta yang kumiliki akan disumbangkan ke Yayasan Amal. Keputusan ada di tanganmu, Raka. Ingatlah, apa yang kulakukan ini bukan tanpa alasan. Aku tertegun. Nama itu, Siti, sama sekali tidak pernah kudengar sebelumnya. Siapa dia? Mengapa ayahku menyebut namanya dalam surat wasiat? Dan yang paling aneh, mengapa aku harus menikahinya? Aku menatap Pak Surya dengan ekspresi bingung. Pak Surya, ini pasti ada kesalahan. Saya tidak mengenal siapa itu Siti. Mengapa ayah saya membuat syarat seperti ini? Pak Surya menghela napas pelan. Raka, saya juga tidak tahu alasan pasti mengapa ayahmu membuat keputusan ini. Tapi satu hal yang jelas, wasiat ini sah secara hukum. Jika kau menolak, maka harta warisan akan diserahkan ke Yayasan Amal, seperti yang tertulis dalam surat ini. Aku merasa darahku mendidih. Aku merasa dikhianati oleh ayahku sendiri. Bagaimana mungkin dia memaksaku menikahi seorang wanita yang bahkan tidak pernah kutemui? Ini tidak masuk akal. Namun, di tengah kemarahanku, ada rasa penasaran yang mulai tumbuh. Siapa sebenarnya Siti? Mengapa namanya bisa tertulis dalam surat wasiat ayahku? Aku tahu, aku tidak akan bisa menemukan jawaban jika hanya diam di tempat. Aku harus mencari tahu. Sore itu, aku memutuskan untuk menerima tantangan ini. Bukan karena aku menginginkan harta warisan, tetapi karena aku ingin mengetahui kebenaran di balik semua ini. Aku ingin tahu siapa Siti dan apa hubungannya dengan ayahku. Malam harinya, aku tidak bisa tidur. Pikiran tentang Siti terus menghantuiku. Aku membayangkan berbagai kemungkinan. Apakah dia mantan kekasih ayahku? Ataukah dia seseorang yang pernah berjasa besar dalam hidup ayahku? Tidak ada jawaban yang pasti. Hanya spekulasi yang terus berputar di kepalaku. Keesokan paginya, aku memulai pencarianku. Aku meminta bantuan Pak Surya untuk mencari tahu di mana Siti tinggal. Berbekal informasi dari surat wasiat, aku akhirnya menemukan alamatnya. Siti tinggal di sebuah desa kecil bernama Desa Sukamaju.
yang terletak di daerah pegunungan. Dengan hati yang penuh tanya, aku berangkat menuju desa itu. Perjalanan yang kutempuh terasa sangat panjang, meskipun sebenarnya hanya membutuhkan waktu beberapa jam. Sepanjang jalan, aku terus bertanya-tanya, apa yang akan kutemui di sana? Apakah Siti akan menerima kedatanganku? Dan yang terpenting, apa yang akan kukatakan padanya? Setibanya di desa Sukamaju, aku disambut oleh suasana yang sangat berbeda dari kehidupanku di kota. Desa itu tampak tenang, dengan hamparan sawah yang hijau dan udara yang segar. Aku merasa seperti berada di dunia yang sama sekali baru. Aku bertanya kepada penduduk setempat tentang keberadaan Siti. Mereka memberitahuku bahwa Siti tinggal di sebuah rumah kecil di ujung desa. Dengan langkah yang berat, aku berjalan menuju rumah itu. Rumahnya sangat sederhana, dengan dinding bambu dan atap yang sudah mulai lapuk. Di depan rumah, aku melihat seorang wanita tua sedang duduk di kursi kayu, menatap ke arah jalanan. Itulah pertama kalinya aku melihat Siti. Seorang nenek tua dengan wajah yang penuh kerutan, namun matanya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Aku berdiri di depan gerbang rumahnya, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Nenek Siti?" tanyaku pelan. Wanita itu menoleh ke arahku. Tatapannya penuh dengan rasa ingin tahu, namun juga sedikit waspada. "Siapa kamu?" tanyanya dengan suara yang lembut. Aku menarik napas dalam-dalam. "Saya Raka, anak dari Danu Wijaya." Mendengar nama ayahku, ekspresi Siti berubah. Matanya membesar, dan ia tampak terkejut. Namun, ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Aku melanjutkan, "Ayah saya meninggal beberapa hari yang lalu. Dalam surat wasiatnya, ia menyebut nama nenek. Saya di sini untuk mencari tahu apa hubungan nenek dengan ayah saya." Siti terdiam. Wajahnya tampak muram, seakan-akan ia sedang mengingat sesuatu dari masa lalunya. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Masuklah, kita bicara di dalam." Aku mengikuti Siti masuk ke dalam rumahnya. Rumah itu sangat sederhana, dengan perabotan yang sudah tua dan lusuh. Namun, ada sesuatu yang membuatku merasa nyaman berada di sana. Mungkin karena suasananya yang tenang, atau mungkin karena kehadiran Siti yang terasa hangat meskipun baru pertama kali bertemu. Di dalam rumah, Siti mengajakku duduk di sebuah kursi bambu. Ia menuangkan teh hangat untukku, lalu duduk di hadapanku. "Jadi, apa yang ingin kau ketahui?" tanyanya. Aku menatapnya dengan serius. "Saya ingin tahu, siapa nenek sebenarnya? Dan apa hubungan nenek dengan ayah saya?" Siti menunduk. Ia tampak ragu untuk menjawab. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Itu cerita yang panjang, Nak, tapi kau berhak mengetahuinya." Aku mendengarkan dengan saksama, berharap mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan yang selama ini menggangguku. Siti menghirup napas dalam-dalam, seolah menyiapkan diri untuk membagikan kisah yang telah lama terpendam. Ia menatapku dengan tatapan yang dalam, dan aku merasakan ada banyak emosi yang terpendam di balik matanya. "Raka," ucapnya lembut, "aku adalah cinta pertama ayahmu, Danu. Kami bertemu ketika kami masih muda. Saat itu, kami hidup di desa yang sama. Kami saling mencintai, tapi keadaan memisahkan kami." Aku terkejut mendengar pengakuan itu. Sejak awal, aku tidak pernah membayangkan bahwa Siti memiliki hubungan yang sedalam itu dengan ayahku. Semua informasi yang selama ini tersembunyi, kini mulai terkuak. "Namun, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana," lanjut Siti. "Ayahmu berasal dari keluarga yang kaya. Keluarganya tidak setuju dengan hubungan kami. Mereka menginginkan dia menikah dengan perempuan dari kalangan bangsawan. Danu terpaksa mengikuti kehendak keluarganya dan menikahi wanita lain." Siti mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Aku merasakan hatinya terluka. Meskipun peristiwa itu sudah berlalu bertahun-tahun yang lalu. Aku menikah dengan pria lain, meskipun hatiku selalu tertinggal pada Danu. Seiring waktu, aku kehilangan suamiku, dan Danu juga kehilangan istrinya. Namun, kami tidak pernah bertemu lagi setelah itu. Aku merasa terhimpit oleh rasa haru. Cerita Siti bukan hanya tentang cinta yang hilang, tetapi juga tentang pengorbanan dan kesedihan yang mendalam. "Mengapa ayah tidak pernah menceritakan hal ini padaku?" tanyaku. Siti menatapku dengan tatapan penuh pengertian. "Mungkin karena dia ingin melindungimu dari rasa sakit. Dia mencintaimu, Raka. Dia ingin kau tumbuh tanpa beban masa lalunya."
Sekarang aku memahami mengapa ayahku memilih untuk menyimpan rahasia ini. Dia ingin aku memiliki kehidupan yang normal, tanpa terpengaruh oleh kisah cinta yang rumit. Namun, dalam hatiku, aku merasa bahwa keputusan untuk menikahi Siti bukan hanya tentang warisan, tetapi juga tentang menghubungkan kembali dua jiwa yang terpisah oleh waktu. Apakah nenek bersedia menikahiku? Bukan karena warisan, tetapi karena hubungan kita. Tanyaku, berusaha mencari kejelasan. Siti terdiam untuk sejenak. Aku tidak ingin kau terpaksa menikahiku hanya karena wasiat Danu. Jika kau merasa terpaksa, lebih baik kita tidak melanjutkannya. Kata-katanya menghujam jantungku. Nenek, aku tidak ingin menikah hanya untuk mendapatkan warisan. Aku ingin tahu lebih banyak tentang nenek dan memberi nenek kebahagiaan di sisa hidupnya. Siti tersenyum lembut. Senyumnya mengingatkanku pada sosok yang penuh kasih, meskipun wajahnya penuh kerutan. Mungkin, jika itu yang kau inginkan, kita bisa melakukannya. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang kita. Ini juga tentang masa lalu yang harus kita hadapi. Aku mengangguk. Kini, aku merasa ada tanggung jawab besar di pundakku. Tanggung jawab untuk menghadapi masa lalu dan memberi kesempatan bagi Siti untuk memiliki kebahagiaan yang seharusnya ia dapatkan. Setelah percakapan yang panjang, aku memutuskan untuk tinggal di desa bersama Siti selama sebulan ke depan. Kami akan menjalani pernikahan ini seolah-olah itu adalah cinta sejati, bukan sekadar formalitas. Selama waktu itu, aku berharap bisa membuat Siti merasa dihargai dan dicintai. Hari-hari berlalu, dan aku mulai mengenal Siti lebih dekat. Ia adalah seorang wanita yang kuat meskipun usianya sudah lanjut. Dia memiliki kebiasaan membuat jamu, minuman herbal yang dipercaya baik untuk kesehatan. Setiap pagi, aku membantunya menjual jamu di pasar desa. Ternyata, banyak orang di desa mengenalnya dan menghormatinya. Siti menceritakan banyak hal tentang hidupnya. Dia memiliki banyak pengalaman dan pelajaran hidup yang berharga. Ia mengajarkanku tentang arti kesabaran, kerja keras, dan cinta tanpa syarat. Setiap malam, kami duduk bersama di beranda, berbagi cerita dan tawa. Meskipun kami berdua berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, aku merasakan kedekatan yang tumbuh di antara kami. Namun, di balik semua itu, ada juga momen-momen sulit. Beberapa penduduk desa mulai memperhatikan keadaanku, dan ada yang mempertanyakan keputusan kami. Mereka tidak mengerti mengapa seorang pemuda sepertiku mau menikahi seorang janda tua. Beberapa bahkan menganggapku hanya mengejar harta warisan. Ketika aku mendengar bisikan-bisikan itu, rasa marah mulai muncul. Aku ingin membuktikan bahwa pernikahan ini bukan tentang materi, tetapi tentang cinta dan pengertian. Aku ingin Siti merasa dihargai dan dicintai, meskipun banyak yang meragukan niatku. Suatu sore, saat kami berada di pasar, seorang wanita tua mendekati kami. Ia menatapku dengan tajam dan berkata, "Kau tidak seharusnya menikahi nenek ini, anak muda. Dia hanya akan membawamu ke dalam kesengsaraan." Kata-katanya seperti pisau yang mengoyak hati. Aku ingin membela Siti, tetapi aku tahu itu akan sia-sia. Siti menepuk tanganku, memberikan isyarat agar aku tetap tenang. "Jangan dengarkan omong kosong itu, Raka. Setiap orang berhak memiliki pendapatnya sendiri." Aku menatap Siti dan melihat ketenangannya. Ia sudah terbiasa dengan omongan orang-orang, dan aku mulai belajar untuk tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Yang terpenting adalah apa yang kami rasakan satu sama lain. Kehidupan di desa mulai terasa lebih nyaman. Siti dan aku semakin dekat, dan aku merasa betapa berartinya kehadirannya dalam hidupku. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Mengapa ayahku begitu yakin bahwa pernikahan ini harus terjadi? Apakah ada alasan lain di balik semua ini? Suatu malam, setelah kami makan malam, aku memutuskan untuk bertanya kepada Siti. "Nenek, apakah ada sesuatu yang belum nenek ceritakan tentang ayahku? Mengapa dia memintaku menikahimu?" Siti menatapku dengan tatapan serius. "Raka, mungkin ada baiknya jika aku menceritakan lebih banyak tentang masa lalu kami. Ada hal-hal yang tidak boleh kau lupakan." Aku merasa ada sesuatu yang penting akan terungkap. Rasa penasaran semakin menggebu di dalam hatiku. "Apa itu, Nenek? Tolong, ceritakan semuanya." Siti menarik napas dalam-dalam, seolah-olah sedang mempersiapkan diri untuk mengungkap sebuah rahasia besar. "Danu dan aku pernah membuat janji. Janji yang tidak pernah kami tepati. Itu adalah janji untuk saling mencintai dan menjaga satu sama lain,
terlepas dari apapun yang terjadi. Aku menunggu dengan penuh perhatian, merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Apa yang terjadi pada janji itu, Nenek? Janji itu hancur ketika Danu terpaksa menikahi orang lain. Namun, di dalam hatinya, dia tidak pernah melupakan aku. Dia selalu berharap bisa kembali padaku. Dan ketika dia meninggalkan wasiat ini sebagai cara untuk menghubungkan kembali kami, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Kata-kata Siti membuatku tertegun. Kini, semuanya mulai jelas. Ayahku tidak hanya ingin memastikan Siti tidak sendirian, tetapi juga ingin memberikan kesempatan kedua untuk cinta yang hilang. Aku merasa terhormat bisa menjadi bagian dari kisah cinta yang begitu dalam ini. Kehidupan kami di desa terus berjalan, dan aku semakin merasakan cinta yang tulus untuk Siti. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di pikiranku. Apa yang akan terjadi setelah sebulan berlalu? Apakah aku akan kembali ke kehidupanku yang lama? Ataukah aku akan memilih untuk tetap bersamanya? Saat malam tiba, aku memandang bintang-bintang di langit, berharap menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Dalam hatiku, aku merasakan panggilan untuk melanjutkan perjalanan ini, tidak hanya untuk warisan, tetapi untuk cinta yang sesungguhnya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan aku semakin terbiasa dengan kehidupan di desa. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk membantu Siti menyiapkan jamu yang akan dijual di pasar. Kami mulai menjalin hubungan yang lebih akrab, meskipun rasa canggung masih kadang muncul. Namun, kehadiranku di samping Siti membuatku merasa berharga, seolah aku memainkan peran penting dalam hidupnya. Suatu pagi, saat kami sedang meracik jamu, Siti tiba-tiba berkata, "Raka, bagaimana kalau kita mempersiapkan pernikahan kita? Kita sudah tidak punya banyak waktu." Kata-katanya membuatku tertegun. "Nenek, apakah kita benar-benar akan melakukannya? Saya belum yakin ini adalah keputusan yang tepat." Siti menatapku dengan lembut. "Pernikahan ini bukan hanya sekadar formalitas. Ini adalah kesempatan untuk memberi makna pada hidup kita. Jika kita melakukannya dengan tulus, mungkin kita bisa menemukan kebahagiaan di dalamnya." Aku merenungkan kata-katanya. Mungkin Siti benar. Ini adalah peluang untuk mengubah hidup kami, sekaligus menghormati keinginan ayahku. "Baiklah, Nenek, mari kita persiapkan pernikahan ini." Dengan semangat baru, kami mulai merencanakan segala sesuatunya. Siti mengajakku bertemu dengan beberapa tetangga dan penduduk desa untuk memberitahukan rencana pernikahan kami. Reaksi mereka bervariasi. Beberapa tampak mendukung, sementara yang lain masih skeptis. "Kenapa seorang pemuda seperti kamu mau menikahi nenek tua?" tanya seorang wanita yang terlihat curiga. "Apakah ini hanya untuk mendapatkan harta warisan?" Aku merasa marah mendengar pertanyaan itu. Namun, Siti menepuk tanganku, memberi isyarat agar aku tetap tenang. "Tidak perlu menjelaskan kepada mereka, Raka. Biarkan mereka berpendapat. Yang terpenting adalah apa yang kita rasakan." Kami melanjutkan persiapan pernikahan dengan penuh semangat. Siti mengajak beberapa wanita di desa untuk membantu. Mereka merencanakan dekorasi, makanan, dan semua hal penting lainnya. Aku terlibat dalam setiap detail, mulai dari menyewa tempat hingga mengundang tamu. Meski kadang merasa canggung, aku mulai menikmati prosesnya. Satu hal yang selalu ada di pikiranku adalah tujuan dari pernikahan ini. Apakah aku melakukannya hanya untuk memenuhi wasiat ayahku? Atau apakah ada bagian dari diriku yang benar-benar ingin menjalin hubungan ini? Rasa bingung dan keraguan terus menghantui pikiranku. Suatu malam, ketika kami sedang beristirahat setelah seharian bekerja, Siti berkata, "Raka, aku tahu ini mungkin terasa terburu-buru. Namun, aku ingin kau tahu bahwa aku tidak ingin kau merasa terpaksa. Jika ada yang mengganggu pikiranmu, kita bisa membicarakannya." Aku menatapnya, merasakan kehangatan yang tulus di dalam hatinya. "Nenek, saya merasa tertekan. Saya ingin melakukan ini dengan benar. Tetapi di satu sisi, saya merasa bingung tentang perasaan saya. Saya tidak ingin mengecewakan ayah atau nenek." Siti mengangguk. Cinta tidak selalu datang dengan mudah. Terkadang, kita harus memberikannya waktu untuk tumbuh. Jika kita menjalani ini dengan hati, mungkin kita akan menemukan apa yang kita cari. Aku mulai memahami. Mungkin cinta tidak harus datang secara instan. Mungkin ada kesempatan untuk tumbuh bersama dalam perjalanan ini. "Baiklah, Nenek, mari kita jalani ini bersama."
Hari pernikahan semakin dekat. Suasana desa dipenuhi dengan kegembiraan. Penduduk setempat mulai membantu mempersiapkan acara, dan aku merasakan bahwa ini lebih dari sekadar ikatan antara aku dan Siti. Ini adalah perayaan cinta yang tulus di tengah komunitas. Namun, tidak semua orang menyambut baik pernikahan kami. Ada sekelompok orang yang terus menggerutu, menganggap kami sebagai bahan tertawaan. Ketika aku berjalan di sekitar desa, bisikan dan tatapan sinis sering kutemui. Apa yang dia lakukan dengan nenek itu? Atau, dia pasti hanya mencari harta. Aku merasa tertekan dengan semua ini. Namun, Siti selalu ada di sisiku. Jangan pedulikan mereka, Raka. Mereka tidak tahu apa yang kita lalui. Yang terpenting adalah kita saling mendukung. Hari-hari menjelang pernikahan terasa semakin menegangkan. Aku mulai meragukan keputusanku. Apakah aku benar-benar siap untuk melangkah ke dalam kehidupan yang baru ini? Dan bagaimana jika semua ini tidak berjalan sesuai harapanku? Suatu sore, aku pergi ke kebun jamu Siti untuk merenung. Aku melihat tanaman herbal tumbuh subur, dan aroma harum jamu yang mereka hasilkan mengisi udara. Saat aku duduk di bawah pohon, aku merenungkan apa yang sebenarnya aku inginkan. Saat aku terbenam dalam pikiran, tiba-tiba Siti datang menghampiriku. Raka, kau terlihat gelisah. Ada yang ingin kau bicarakan. Aku menatapnya dan merasakan keraguan yang mengganggu. Nenek, apakah ini benar-benar keputusan yang tepat? Saya tidak ingin mengecewakan nenek atau ayah saya. Tapi di sisi lain, saya merasa terjebak. Siti tersenyum lembut. Raka, tidak ada keputusan yang sempurna. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik dan berharap untuk yang terbaik. Jika kita menjalani pernikahan ini dengan hati yang tulus, kita akan menemukan kebahagiaan, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Kata-katanya mengingatkanku akan tujuan pernikahan ini. Mungkin, ini adalah tentang memberi kesempatan kedua pada cinta yang hilang. Mungkin, ini adalah cara untuk menghubungkan kembali dua jiwa yang terpisah oleh waktu. Hari pernikahan pun tiba. Suasana desa terasa meriah. Semua orang berkumpul di tempat yang telah dipersiapkan, dan wajah-wajah ceria menghiasi setiap sudut. Aku mengenakan pakaian adat yang dipinjam dari salah satu tetangga, merasa gugup dan bersemangat sekaligus. Siti muncul dengan gaun sederhana yang anggun. Ia terlihat cantik meski usianya sudah lanjut. Senyumnya membuatku merasa tenang. Saat kami berdiri di depan para saksi dan penduduk desa, aku merasakan getaran di dalam hatiku. Ini adalah momen yang sangat berarti, bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kami. Ketika upacara dimulai, aku berusaha fokus pada Siti. Dia mengulurkan tangannya dan menggenggam tanganku erat. Saat kami mengucapkan janji suci, aku merasa ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Ini bukan hanya sekadar pernikahan. Ini adalah ikatan yang penuh harapan. Setelah upacara selesai, kami merayakan dengan makan bersama penduduk desa. Suasana ceria mengelilingi kami, dan aku mulai merasakan kehangatan yang tulus dari orang-orang di sekitar. Mereka mulai menerima kami, dan aku merasa bangga bisa menjadi bagian dari komunitas ini. Hari itu terasa seperti awal yang baru. Meskipun ada banyak keraguan dan tantangan di depan, aku merasa siap untuk menjalani perjalanan ini bersama Siti. Dia bukan hanya sekadar janda tua, tetapi juga teman hidup yang akan bersamaku dalam menghadapi segala rintangan. Ketika malam tiba dan bintang-bintang bersinar di langit, aku menatap Siti dengan penuh rasa syukur. Nenek, terima kasih telah memberiku kesempatan ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi saya siap menjalaninya bersama nenek. Siti tersenyum, dan aku bisa melihat kebahagiaan di matanya. Kita akan melalui semua ini bersama, Raka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan keyakinan yang baru, aku menyadari bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang cinta atau warisan, tetapi tentang perjalanan hidup yang akan kami jalani bersama. Disinilah kami mulai menulis kisah baru dalam hidup kami. Satu bab yang penuh harapan dan cinta. Hari-hari setelah pernikahan kami berlalu dengan cepat, dan aku mulai merasakan kehangatan dalam hubungan yang kami bangun. Kehidupan di desa terasa lebih hidup, dan Siti menjadi bagian penting dalam hidupku. Setiap pagi, aku bangun dengan semangat baru, siap untuk menjalani hari-hari bersama Siti, meskipun ada tantangan yang harus kami hadapi. Namun, di balik kebahagiaan itu, masih ada misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Banyak pertanyaan terpendam di pikiranku tentang ayahku dan hubungannya dengan Siti. Meski Siti sudah menceritakan banyak hal, ada satu hal yang masih mengganjal.
rahasia yang mungkin masih tersimpan di antara mereka. Suatu sore, saat kami sedang duduk di beranda rumah, aku memutuskan untuk menanyakan lebih dalam. Nenek, ada satu hal yang ingin saya ketahui lebih lanjut. Mengapa ayah saya begitu yakin untuk menyebut nama nenek dalam wasiatnya? Apakah ada sesuatu yang lebih dari sekadar cinta di antara kalian? Siti terdiam sejenak, menatap jauh ke arah kebun jamu yang kami rawat bersama. Raka, ada banyak hal yang tidak bisa diungkapkan. Kadang, cinta membawa kita pada jalan yang tidak terduga. Ayahmu dan aku memiliki sebuah janji yang tidak pernah terwujud. Aku merasakan ketegangan di dalam diriku. Apa janji itu? Nenek, kenapa tidak pernah diceritakan sebelumnya? Dengan suara yang bergetar, Siti mulai bercerita. Kami berjanji untuk saling mencintai terlepas dari apapun yang terjadi. Namun, ketika Danu menikahi wanita lain, janji itu menjadi tidak berarti. Dia terpaksa menjalani hidup yang tidak ia inginkan. Aku tidak bisa menahan rasa ingin tahuku. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Apa yang membuat ayah mengingat nenek hingga akhir hayatnya? Siti menunduk, seolah beban berat menghimpit hatinya. Danu selalu merasa bersalah. Dia tidak pernah melupakan aku. Di dalam hatinya, dia selalu ingin kembali padaku. Bahkan ketika dia menikahi wanita lain, namaku selalu ada di sana. Perasaanku campur aduk. Di satu sisi, aku merasa beruntung bisa mengenal Siti dan membangun hubungan ini. Namun, di sisi lain, aku merasa ada bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui kami. Siti, aku mencoba berbicara lembut. Apakah ada sesuatu yang bisa menghubungkan aku dengan ayah saya selain cinta? Apakah ada warisan lain yang tidak pernah saya ketahui? Siti menghela napas dalam-dalam. Ada satu benda yang sangat berarti bagi Danu. Dia menyimpannya selama bertahun-tahun. Dan aku percaya itu adalah bagian dari warisan yang ingin dia sampaikan kepadamu. Aku terkejut. Apa itu, Nenek? Siti mengeluarkan sebuah kotak kayu dari lemari. Kotak yang terlihat sangat tua dan berdebu. Ini adalah kotak yang menyimpan kenangan-kenangan kami. Di dalamnya terdapat surat-surat dan foto-foto yang mungkin bisa memberimu gambaran tentang hubungan kami. Dengan hati berdebar, aku menerima kotak itu. Saat aku membukanya, aroma kayu tua yang khas menyergap hidungku. Di dalamnya terdapat beberapa surat yang terlipat rapi dan foto-foto lama yang telah memudar. Aku mengambil sebuah foto yang menunjukkan Siti dan ayahku ketika mereka masih muda. Mereka tersenyum bahagia. Dan aku bisa merasakan cinta yang terpancar dari gambar itu. Di belakang foto itu terdapat tulisan tangan ayahku. Siti, kau akan selalu menjadi bagian dari hidupku. Hatiku bergetar melihat tulisan itu. Ternyata, ayahku menyimpan cinta yang tulus untuk Siti meskipun mereka terpisah oleh keadaan. Nenek, ini sangat indah, kataku, terharu. Siti tersenyum, tapi aku bisa melihat ada kesedihan di matanya. Cinta itu tidak pernah hilang. Raka, itu adalah bagian dari sejarah kita. Aku melanjutkan untuk membaca surat-surat yang ada di dalam kotak. Beberapa di antaranya adalah surat-surat cinta yang ditulis ayahku kepada Siti. Dalam surat-surat itu, ia mengekspresikan kerinduannya dan harapannya untuk bisa kembali bersatu. Setiap kata terasa hidup, dan aku bisa merasakan betapa dalamnya perasaan ayahku. Satu surat menarik perhatianku. Di surat itu, ayahku menulis, "Aku berharap suatu hari, jika kami tidak bisa bersatu, anak-anak kami bisa menemukan jalan mereka sendiri. Mungkin cinta kami akan hidup kembali melalui mereka." Air mata mengalir di pipiku. Aku merasa terhubung dengan ayahku lebih dari sebelumnya. Ternyata, harapannya adalah agar aku bisa menghargai cinta yang tulus, seperti yang pernah ia rasakan. Setelah membaca surat-surat itu, aku menatap Siti. "Nenek, ini semua sangat berarti. Saya tidak pernah tahu bahwa ayah saya memiliki banyak perasaan yang terpendam." Siti mengangguk. Dia mencintaimu, Raka, dengan seluruh hatinya. Dia ingin kau tahu tentang keberadaanku dan mengapa aku ada di sini. Dia berharap kau bisa memberi makna baru pada kisah cinta kami. Kini aku merasa ada tanggung jawab besar di pundakku. Aku harus menjaga kenangan ini dan menghormati cinta yang telah terjalin. Nenek, saya berjanji untuk menghargai semua ini. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan kisah cinta ini tidak terlupakan. Siti tersenyum, dan dalam senyum itu, aku bisa merasakan kebahagiaan yang tulus. Aku percaya padamu, Raka. Kita akan menjalani ini bersama.
Hari-hari berikutnya, aku semakin mengenal Siti, bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai seorang teman yang penuh kasih. Kami berbagi cerita, tawa, dan harapan. Meskipun ada masa lalu yang rumit, kami berusaha untuk menjalani hari-hari dengan penuh cinta. Namun, bayang-bayang masa lalu tidak sepenuhnya hilang. Beberapa penduduk desa masih skeptis, dan aku merasa tekanan dari pandangan mereka. Meski begitu, Siti selalu ada di sampingku, memberiku kekuatan untuk menghadapi segala rintangan. Suatu malam, ketika kami duduk di beranda rumah, Siti berkata, "Raka, mungkin sudah saatnya kita mengajak orang-orang di desa untuk lebih memahami hubungan kita. Kita perlu memberi mereka alasan untuk menerima kita." Aku setuju. Ya, Nenek, kita bisa mengadakan sebuah acara di desa untuk memperkenalkan kita dengan cara yang lebih baik. Kami mulai merencanakan acara tersebut. Kami mengundang tetangga dan penduduk desa untuk berkumpul di rumah Siti. Kami menjelaskan tentang hubungan kami dan juga tentang cinta yang pernah terjalin antara Siti dan ayahku. Acara itu menjadi momen penting untuk membuka pintu komunikasi. Aku ingin mereka melihat cinta yang tulus di antara kami, bukan sekadar pandangan sebelah mata. Ketika hari acara tiba, kami menyambut para tamu dengan hangat. Suasana terasa ceria, dan aku bisa melihat beberapa orang mulai merubah pandangan mereka. Siti berbicara dengan penuh semangat. "Saya ingin kalian tahu bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang saya dan Raka. Ini adalah penghubung antara dua generasi, sebuah kesempatan untuk saling memahami dan menghargai satu sama lain." Aku berdiri di sampingnya, merasakan betapa berartinya momen ini. Kami berbagi cerita dan kenangan, dan aku bisa melihat senyum di wajah penduduk desa. Perlahan, mereka mulai menerima kami. Setelah acara selesai, beberapa penduduk desa mendekat dan mengucapkan selamat. "Kita semua salah menilai. Terima kasih telah memperjelas semuanya," kata seorang wanita tua dengan penuh rasa hormat. Aku merasa beban di pundakku mulai berkurang. Mungkin cinta yang tulus akan mengubah cara pandang orang-orang di sekitar kami. Malam itu, saat kami berdua duduk di beranda, aku menatap Siti. "Nenek, terima kasih telah memberiku kekuatan untuk menghadapi semua ini. Tanpa Nenek, saya tidak tahu apa yang akan terjadi." Siti tersenyum, dan dalam senyumnya, aku bisa melihat betapa bahagianya ia. Kita adalah dua jiwa yang terhubung oleh cinta yang tak lekang oleh waktu. Mari kita teruskan perjalanan ini bersama. Hari-hari berlalu setelah acara yang membuka komunikasi dengan penduduk desa. Suasana di desa Sukamaju mulai berubah. Banyak orang mulai mendekati kami, tidak hanya untuk berkenalan, tetapi juga untuk menawarkan bantuan. Mereka mulai melihat kami bukan hanya sebagai pasangan yang aneh, tetapi sebagai bagian dari komunitas yang saling peduli. Siti dan aku terus menjalani rutinitas harian dengan penuh semangat. Setiap pagi, kami berdua pergi ke kebun jamu untuk merawat tanaman yang kami tanam. Aku mulai belajar banyak tentang herbal dan manfaatnya. Siti selalu berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang cara meracik jamu yang baik. Aku merasa senang bisa terlibat dalam kegiatan ini. Suatu sore, saat kami sedang meracik jamu, Siti tiba-tiba berkata, "Raka, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." Suaranya terdengar serius, dan aku bisa merasakan ketegangan di udara. "Ada apa, Nenek?" tanyaku, sedikit khawatir. Beberapa minggu terakhir, aku merasa bahwa kita telah membangun hubungan yang lebih kuat. Namun, aku ingin tahu bagaimana perasaanmu tentang kita. Apakah kau merasa nyaman dengan pernikahan ini? Aku tertegun sejenak. Ini adalah pertanyaan yang sulit. Di satu sisi, aku merasa nyaman dan bahagia bersamanya. Namun, di sisi lain, aku masih merasa bingung dengan perasaan yang sebenarnya. "Nenek, saya merasa kita sudah menjalin hubungan yang baik. Namun, saya juga merasa ada banyak hal yang harus kita hadapi bersama." Siti mengangguk. "Aku mengerti. Cinta itu tidak selalu datang dengan mudah. Terkadang, kita perlu waktu untuk benar-benar merasakannya. Namun, aku ingin kau tahu bahwa aku menghargai setiap momen yang kita lalui bersama. Sejak pernikahan kami, aku belajar banyak tentang cinta yang tulus. Siti adalah sosok yang kuat dan bijaksana. Ia mengajarkanku tentang arti pengorbanan dan mengutamakan orang lain. Namun, aku masih merasa ada sesuatu yang mengganjal. Hari demi hari, aku mulai melihat Siti bukan hanya sebagai janda tua, tetapi sebagai seorang wanita yang penuh cinta dan kasih sayang. Cara dia merawatku, perhatian yang dia tunjukkan,
dan kebijaksanaannya membuatku jatuh hati padanya. Namun, aku masih ragu untuk mengatakannya secara langsung. Suatu malam, saat kami duduk di depan perapian, aku memutuskan untuk mengungkapkan apa yang ada di hatiku. "Nenek, saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi saya merasa ada sesuatu yang berubah dalam diri saya. Saya mulai merasakan cinta untuk nenek." Siti menatapku, matanya berbinar. "Raka, itu bukan hal yang aneh. Cinta bisa datang dalam berbagai bentuk dan waktu. Yang penting adalah kita saling menghargai dan mendukung satu sama lain." Aku merasa lega mendengar kata-katanya. Mungkin cinta tidak harus datang dengan cara yang konvensional. Mungkin perjalanan kami yang unik ini adalah jalan untuk menemukan cinta sejati. Sejak saat itu, hubungan kami semakin erat. Kami mulai berbagi lebih banyak momen berharga. Kami menghabiskan malam dengan bercerita, tertawa, dan merencanakan masa depan kami. Setiap detik yang berlalu membuatku semakin yakin bahwa pernikahan ini adalah keputusan yang tepat. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada satu hal yang masih menghantuiku. Kenapa ayahku begitu yakin aku harus menikahi Siti? Apakah ada yang lebih dalam di balik keputusan itu? Suatu pagi, saat aku memeriksa kotak kayu yang berisi surat-surat ayahku, aku menemukan sesuatu yang baru. Di dalamnya terdapat sebuah surat yang belum pernah kubaca sebelumnya. Dengan hati berdebar, aku membacanya. "Anakku Raka, jika kau membaca surat ini, berarti aku telah pergi. Namun, aku ingin kau tahu bahwa Siti bukan hanya wanita biasa. Dia adalah bagian dari hidupku yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Cinta kami adalah kisah yang terhalang oleh keadaan. Tetapi aku berharap kau bisa menghargai dan memberi makna pada hubungan kalian." Hatiku bergetar. Ternyata, ayahku ingin aku memahami betapa pentingnya Siti dalam hidupnya. Dia ingin agar aku melanjutkan cinta yang tidak sempat terwujud. Aku merasa tergerak untuk memberi Siti kebahagiaan yang seharusnya ia dapatkan. "Nenek," kataku, "saya ingin kita menjalani hidup ini bersama dengan sepenuh hati. Saya berjanji untuk menghargai dan mencintai nenek, bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai sahabat dan partner hidup." Siti tersenyum, dan aku bisa melihat kebahagiaan di matanya. "Aku percaya pada perasaanmu, Raka. Kita akan menjalani kehidupan ini bersama, merayakan setiap momen yang kita miliki." Hari-hari itu menjadi semakin cerah. Kami bekerja sama untuk mengembangkan kebun jamu dan menjualnya di pasar. Orang-orang mulai menghargai produk kami, dan kami merasa bangga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, di tengah semua kebahagiaan itu, ada satu masalah yang harus kami hadapi. Beberapa penduduk desa masih skeptis terhadap hubungan kami. Mereka tidak sepenuhnya menerima pernikahan kami, dan beberapa dari mereka terus berbisik di belakang kami. Suatu sore, saat kami sedang menjual jamu di pasar, seorang pria mendekat dan berkata, "Kau tidak seharusnya menikahi nenek ini, anak muda. Dia hanya akan membawamu ke dalam kesengsaraan." Kata-katanya membuatku marah, tetapi aku mencoba untuk tetap tenang. Saya tidak ingin mendengar omongan itu. Saya mencintai nenek, dan itu yang terpenting. Siti menepuk tanganku, memberi isyarat agar aku tetap tenang. "Jangan dengarkan mereka, Raka. Yang penting adalah kita saling mendukung." Namun, aku merasa frustrasi. Kenapa orang-orang tidak bisa melihat cinta yang tulus di antara kami? Kenapa mereka hanya melihat kami dari sudut pandang yang sempit? Malam itu, saat kami duduk di beranda, aku menceritakan semua yang terjadi di pasar. "Nenek, saya merasa lelah dengan semua omongan orang. Kenapa mereka tidak bisa menerima kita?" Siti menatapku dengan lembut. "Raka, kadang-kadang orang tidak bisa memahami sesuatu yang tidak mereka alami. Mereka tidak tahu betapa dalamnya cinta yang kita miliki. Yang terpenting adalah kita tetap kuat dan saling mendukung." Aku mengangguk, merasa diberdayakan oleh kata-katanya. Mungkin kami tidak bisa mengubah pandangan orang lain, tetapi kami bisa menunjukkan kepada mereka bahwa cinta sejati bisa mengatasi segala rintangan. Dengan semangat baru, aku bertekad untuk terus melangkah bersama Siti, mengatasi semua tantangan yang menghadang. Kami akan menunjukkan kepada dunia bahwa cinta kami adalah sesuatu yang indah dan layak dihargai. Hari-hari berlalu, dan kami semakin dekat satu sama lain. Aku merasa Siti kini bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sahabat dan mitra hidup yang tak tergantikan. Kami telah melewati banyak hal bersama, dan setiap pengalaman membuat kami semakin kuat. Suatu malam, saat kami duduk di beranda,
Aku menggenggam tangan Siti. "Nenek, saya berjanji untuk selalu mencintai dan menghargaimu. Kita akan melalui semua ini bersama." Siti tersenyum, dan aku bisa melihat kebahagiaan yang tulus di matanya. Kita adalah dua jiwa yang terhubung oleh cinta yang tak lekang oleh waktu. Mari kita teruskan perjalanan ini bersama. Kini, aku merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Bersama Siti, kami akan menjalani hidup ini dengan penuh cinta dan harapan. Kehidupan kami di Desa Sukamaju terus berjalan dengan penuh dinamika. Setiap hari, aku semakin merasa terhubung dengan Siti dan komunitas di sekitar kami. Meskipun awalnya banyak tantangan yang harus dihadapi, kini kami telah membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung. Hari-hari kami diisi dengan kebersamaan dan kerja keras. Kami terus mengembangkan kebun jamu, dan produk kami semakin dikenal oleh penduduk desa dan sekitarnya. Banyak orang mulai datang untuk membeli jamu buatan kami, dan Siti dengan bangga menjelaskan manfaat dari setiap ramuan yang kami jual. Aku merasa bangga bisa berkontribusi dan melihat Siti bahagia. Namun, di balik kebahagiaan itu, satu hal masih menghantuiku. Meski aku telah menerima Siti sebagai bagian dari hidupku, aku masih merasa ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Rasa ingin tahuku tentang masa lalu ayahku dan hubungannya dengan Siti masih menggelayuti pikiranku. Suatu malam, saat kami duduk bersama di beranda, aku memutuskan untuk mengungkapkan isi hatiku. "Nenek, saya ingin tahu lebih banyak tentang hubungan nenek dan ayah saya. Meskipun saya sudah memahami banyak hal, saya merasa ada yang belum sepenuhnya jelas." Siti menatapku dengan pemahaman. "Raka, ada banyak kenangan yang tersimpan di dalam hati ini. Namun, jika itu yang kau inginkan, aku akan membagikannya. Aku ingin tahu bagaimana perasaan nenek ketika ayah menikah dengan orang lain. Apa nenek merasa terluka?" tanyaku. Siti menghela napas, seolah mengenang kembali kenangan lama yang menyakitkan. "Tentu saja, Raka. Saat itu, hatiku hancur. Namun, aku tahu bahwa aku tidak bisa menghalangi kebahagiaan yang seharusnya dia dapatkan. Dia adalah orang yang sangat aku cintai, dan aku ingin dia bahagia, meskipun itu berarti bersamaku tidak mungkin. Namun, dia selalu mengingat nenek," kataku, mengingat surat-surat yang kutemukan di kotak kayu. "Dia mencintai nenek sampai akhir hayatnya." Siti mengangguk. "Cinta sejati tidak akan pernah hilang, Raka. Itu adalah sesuatu yang abadi. Dia mungkin menikahi orang lain, tetapi di dalam hatinya, aku selalu ada." Hatiku bergetar. Kini aku bisa merasakan betapa dalamnya cinta antara Siti dan ayahku. Meskipun mereka terpisah oleh keadaan, perasaan itu tetap hidup di dalam ingatan mereka. "Nenek, saya ingin memastikan bahwa cinta ini tidak akan terlupakan. Kita harus melanjutkan kisah ini dengan cara kita sendiri." Siti tersenyum, dan matanya berbinar. "Kau adalah anak yang baik, Raka. Aku percaya kau akan melanjutkan warisan cinta ini dengan baik." Malam itu, aku merenung tentang apa yang bisa kami lakukan untuk menghormati cinta ayahku dan Siti. Aku ingin membuat sesuatu yang bisa menghubungkan kisah mereka dengan kehidupan kami. Keesokan harinya, aku mengumpulkan beberapa penduduk desa dan mengusulkan sebuah acara untuk merayakan cinta sejati. "Mari kita adakan festival untuk merayakan cinta dan persatuan. Kita bisa mengundang semua orang untuk datang dan berbagi cerita tentang cinta mereka." Penduduk desa tampak antusias. Beberapa bahkan menawarkan bantuan untuk mempersiapkan acara tersebut. Kami mulai merencanakan festival dengan penuh semangat, dan aku merasakan energi positif mengalir di antara kami. Hari festival tiba, dan suasana di desa sangat meriah. Banyak orang berkumpul, mengenakan pakaian terbaik mereka. Ada makanan, permainan, dan berbagai kegiatan yang dirancang untuk merayakan cinta dalam berbagai bentuk. Saat acara berlangsung, Siti dan aku berdiri di panggung, menyampaikan beberapa kata kepada semua orang yang hadir. "Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung kami. Hari ini bukan hanya tentang kami, tetapi tentang cinta yang menghubungkan kita semua." Kami berbagi cerita tentang perjalanan cinta Siti dan ayahku, serta bagaimana cinta itu membawa kami ke titik ini. Para pendengar mendengarkan dengan penuh perhatian, dan aku bisa melihat emosi di wajah mereka. Setelah kami berbicara, beberapa penduduk desa mulai berbagi cerita mereka sendiri. Ada yang menceritakan tentang cinta pertama mereka. Ada juga yang berbagi tentang pengorbanan yang mereka lakukan demi orang yang mereka cintai. Suasana menjadi semakin haru,
Dan aku merasa betapa kuatnya ikatan yang terbentuk di antara kami. Saat malam tiba, kami menyalakan lampion-lampion yang terbuat dari kertas berwarna. Setiap lampion membawa pesan cinta dari setiap orang yang hadir. Kami melepaskannya ke angkasa, menyaksikan lampion-lampion itu terbang tinggi, seolah-olah membawa cinta kami ke tempat yang lebih baik. Di tengah keramaian itu, aku menatap Siti dengan penuh rasa syukur. Nenek, ini adalah momen yang sangat indah. Terima kasih telah membawaku ke sini dan memberikan kehidupan baru. Siti menatapku dengan penuh kasih. Kau adalah bagian dari warisan cinta ini, Raka. Aku bangga bisa berbagi perjalanan ini bersamamu. Ketika festival berakhir, aku menyadari bahwa kami telah mengubah pandangan orang-orang di desa. Cinta kami bukan lagi sesuatu yang dianggap aneh, tetapi sebagai bagian dari komunitas yang saling mendukung. Hari-hari setelah festival semakin menyenangkan. Kehidupan kami di desa semakin harmonis, dan aku merasa lebih terhubung dengan Siti. Kami semakin sering berbagi cerita dan impian untuk masa depan. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada satu hal yang tidak bisa aku lupakan. Setiap malam, sebelum tidur, aku merenungkan betapa berartinya cinta dalam hidupku. Aku merasa beruntung bisa menemukan Siti dan membangun hubungan ini, tetapi aku juga merindukan kehadiran ayahku. Suatu malam, saat aku duduk di beranda, aku melihat bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Dalam hati, aku berdoa, "Ya Allah, semoga ayahku melihat semua ini. Semoga dia bangga dengan keputusan yang kuambil." Hari-hari berlalu, dan cinta kami semakin kuat. Siti dan aku mulai merencanakan masa depan kami bersama. Kami berharap bisa memiliki keluarga, sebuah rumah yang penuh cinta dan kebahagiaan. Dengan setiap langkah yang kami ambil, aku merasa bahwa cinta sejati mampu mengatasi segala rintangan. Kami telah menemukan satu sama lain di tengah perjalanan yang penuh liku. Siti bukan hanya sekadar janda nenek tua, tetapi juga cinta yang tulus dan sahabat sejati. Kini, aku merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Bersama Siti, aku bertekad untuk menjalani hidup ini dengan penuh cinta, harapan, dan kebahagiaan. Kami akan terus menulis kisah cinta ini, menghormati masa lalu, dan merayakan masa depan yang penuh harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar kisah ini, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Meskipun cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata, kisah ini dirancang untuk memberikan hikmah kepada kita semua. Berikut adalah beberapa hikmah yang bisa kita renungkan bersama. 1. Cinta sejati tidak lekang oleh waktu. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa cinta sejati tidak akan pernah hilang meskipun waktu memisahkan. Bahkan ketika keadaan membuat seseorang tidak bisa bersama dengan orang yang dicintai, cinta yang tulus tetap hidup di dalam hati. Seperti yang terjadi pada hubungan antara ayah Raka dan Siti, cinta mereka terhalang oleh banyak rintangan, tetapi perasaan itu tetap abadi. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, yang artinya, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." Ar-Rum 21. Ayat ini mengingatkan kita bahwa cinta dan kasih sayang adalah karunia dari Allah. Cinta yang tulus adalah anugerah yang harus dijaga dan disyukuri. 2. Pengorbanan dan ketulusan adalah wujud cinta. Siti menunjukkan kepada kita arti pengorbanan yang sebenarnya. Meskipun ia harus melepaskan cinta sejatinya karena keadaan, ia tetap menjaga kenangan itu dengan penuh ketulusan. Begitu pula dengan Raka, yang awalnya merasa terpaksa, namun akhirnya menemukan arti cinta sejati melalui perjalanannya bersama Siti. Pengorbanan dan ketulusan adalah wujud cinta yang diajarkan oleh Islam. Dalam surah Al-Insan ayat 9, Allah berfirman, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih." Al-Insan 9. Ayat ini mengajarkan kita bahwa segala bentuk pengorbanan yang dilakukan dengan niat yang tulus akan mendatangkan ridha Allah. Ketulusan hati adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. 3. Cinta tidak selalu berbentuk romantis, tapi bisa berwujud kasih sayang dan rasa hormat. Cerita ini juga mengajarkan bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk romantis. Cinta bisa hadir dalam bentuk kasih sayang, rasa hormat, dan dukungan kepada orang-orang yang kita sayangi.
Hubungan antara Raka dan Siti menunjukkan bentuk cinta yang lebih dalam, yaitu cinta yang didasarkan pada pengertian dan penghormatan terhadap satu sama lain. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, "Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Al-Hujurat 13. Ayat ini mengajarkan kita untuk saling mengenal dan menghormati satu sama lain, terlepas dari perbedaan usia, latar belakang, atau status sosial. Cinta sejati adalah cinta yang mampu melintasi semua perbedaan tersebut. 4 ujian dan rintangan adalah bagian dari kehidupan. Kisah ini juga mengajarkan bahwa kehidupan selalu penuh dengan ujian dan rintangan. Orang-orang di sekitar Raka dan Siti sempat meragukan dan menghakimi hubungan mereka. Namun, dengan keteguhan hati dan dukungan satu sama lain, mereka mampu menghadapi semua tantangan itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Al-Baqarah 286. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap ujian yang kita hadapi telah disesuaikan dengan kemampuan kita. Dengan bersabar dan bertawakal kepada Allah, kita akan mampu melewati setiap rintangan. 5 keputusan yang didasarkan pada hati nurani membawa kebahagiaan. Raka awalnya merasa terpaksa menjalani pernikahan ini karena wasiat ayahnya. Namun, seiring waktu, ia menyadari bahwa keputusan ini adalah jalan menuju kebahagiaan. Ketika kita mengikuti hati nurani dan niat yang baik, Allah akan membuka jalan bagi kita untuk menemukan kebahagiaan sejati. Dalam surah Asy-Syarr ayat 56, Allah berfirman, "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Asy-Syarr 56. Setiap keputusan yang sulit pasti akan membawa kemudahan jika kita menjalankannya dengan penuh keikhlasan dan keyakinan kepada Allah. Penutup, cerita ini mengingatkan kita bahwa cinta, pengorbanan, dan ketulusan adalah hal-hal yang membawa keberkahan dalam hidup. Meskipun cerita ini bersifat fiktif, banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Jika Anda merasa kisah ini menginspirasi, kami mengundang Anda untuk meninggalkan komentar di bawah. Berikan pendapat Anda tentang cerita ini, dan mari kita berdiskusi tentang hikmah yang bisa kita ambil bersama-sama. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share cerita ini jika Anda merasa kisah ini layak didengar oleh orang lain. Dengan begitu, lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaat dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.